Taulan wal amanatun mugiman wa zakatum mugharaman wa ta'alumu li ghairi din wa ata'a rajulu li imraatihi wa idku ummati wa qaraba sadiqahu wa ba'uda abahu wa dhaharat aswatu fil majlisi wa kana risun qabilatil fasiqahum wa akramu rajulum mahafatan syarruhu wa la yakramu bima indallahi ta'ala bima indallahi ay mahafata adaballah fatilka alamatul qiyamah. Masyaallah. Jadi setengah daripada alamatnya kiamat lagi. Hadis diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila fai' atau hasil rampasan, harta rampasan, harta fai' telah dijadikan rebutan, ya, kan pada zaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja pun hasil rampasan peperangan itu sudah menjadi suatu rebutan, jarahan bagi orang-orang tersebut, ya. Ya. Jadi dijadikan rebutan, amanat dijadikan untuk meraup keuntungan, zakat dijadikan sebagai hutang piutang, belajar ilmu bukan untuk agama, orang laki-laki taat kepada istrinya dan mendurhakai ibunya, dekat dengan kawannya tetapi jauh dari ayahnya. Suara-suara telah terdengar keras di masjid-masjid. Pemimpin golongan adalah orang-orang yang fasik dari mereka. Seorang laki-laki dimuliakan karena khawatir perbuatan jahatnya. Tidak dimuliakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmunya. Takut siksanya, semua itu adalah tanda-tanda bahadi alamatul qiyamah. Masyaallah. Ya. Dzalika alamatul qiyamah. Kalau sudah tanda-tandanya itu, ya, suami takut dengan istri, itu tandanya kiamat. Hasil rampasan, ya, si barang jadikan rampasan. Zakat jadikan hutang piutang, ya. Nah, itu udah tandanya kiamat tuh. Ya. Terus pemimpin-pemimpin orang fasik diuluk-ulukan. Orang yang punya harta benda dipuja-puja, dipuji-puji, sedangkan orang yang punya ilmu direndahkan. Itu tanda-tandanya hari kiamat tersebut, menjelang hari kiamat, tanda-tandanya hari kiamat tersebut. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lama khalaqallahu samawati wal arda khalaqa saur wa li saur 11 dairatan wa Allah ta'ala Israfil alaihi salam wa huwa wadi'ahu ala famihi nadirun bi basarihi ila arsy yang tadiru mata yu'mir wa qala Abu Hurairah masur ya Rasulullah wa qala alaihi salatu wasalam wa qarnun adzimun minan nur waladi ba'asana bil haqqi nabiyyan adamu kullu dairatin fi ka'ardi samawati wal ard wa yanfahu fi salatu nafatun bil fasai wa nafatu bisaqi wa nafatu li ba'si yamrullah ta'ala Israfil alaihi salam bil nufhatil ula fayanfa'u fihi fayafaz'u man fis samawati wa man fil ardi wa huwa qouli ta'ala wa yawma yanfa'u fi sirri fa fasya man fis samawati wal ard wa man fil ard. Hadis diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah Allah Subhanahu wa taala lama khalaqallahu samawati wal ard menciptakan langit dan bumi,
Dia menciptakan sur. Sur itu apa? Trompet. Trompet sangkakala. Ya. Yang terbuat dari mana? Dari cahaya Allah. Menciptakan, setelah ciptakan langit dan bumi, ciptakanlah sur, yaitu trompet. Sur itu mempunyai 11 lingkaran. Trompetnya itu mempunyai 11 lingkaran. Ya, trompetnya itu mempunyai 11 lingkaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada malaikat Israfil alaihissalam. Jadi malaikat Israfil dikasih trompet tuh. Lingkarannya ada 11 lingkaran. Dan dia meletakkannya di mulutnya. Meletakkan di mulutnya. Dari semenjak diciptakan malaikat Israfil, ya, terus kasih trompet, letakkan trompet tersebut di mulutnya. Diletakkan di mulutnya tersebut, penuh siaga, memandang apa? Memandang ke arasnya Allah Taala dengan penglihatan, dengan penglihatannya sambil apa? Sambil menanti kapan dia diperintahkannya. Jadi pandangannya ke arasnya Allah Taala, trompetnya itu. Asalkan Allah Taala perintahkan, tinggal ditiup, gitu. Tinggal ditiup. Jadi langsung Allah Taala. Jadi trompetnya itu ada 11 lingkaran, 11 lingkaran tersebut. Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sur itu ya Rasulullah? Sur itu apa ya Rasulullah?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ia semacam tanduk." Sur itu semacam tanduk tapi melingkar. Nah, lubangnya itu. Ya. Satu, lubangnya ada 11 semacam tanduk. Semacam tanduk besar dari nur, demi Tuhan, demi Allah yang mengutusku sebagai nabi dengan hak. Besar setiap lingkaran dalam sur, dalam trompet tersebut itu adalah seperti luas langit dan bumi. Besarnya itu seluas langit dan bumi, satu lingkaran tuh. Luas langit dan bumi, trompetnya malaikat Israfil siap ditiup. Nah, mulutnya malaikat Israfil itu berapa besarnya? Kita tidak bisa kita bayangkan. Trompetnya saja seluas langit dan bumi, satu lingkaran. Lah kalau 11, lah kalau mulutnya malaikat Israfil itu seberapa besarnya? Ya. Pemegang sangkakala. Ya, seluas dan langit. Ia akan ditiup dengan 3 kali tiupan. Trompet itu akan ditiup dengan 3 kali tiupan. Ya, dengan 3 kali tiupan tersebut. Tiupan yang pertama itu 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama mengejutkan. Tiupan yang kedua kematian, dan tiupan yang ketiganya kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil tersebut meniup pertama, membangkitkan, meniup pertama, ya enggak. Pertama malaikat Israfil meniup sur itu, tiupan yang pertama, dan terkejutlah orang-orang yang di langit, orang-orang yang di langit dan di bumi. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha wa yama yunfau fi suri fa wasi'a man fis samawati wal ard. Illa man syaa Allah wa kullu atauhu dakhirin. Katanya, wa yama yunfau fi suri, pada hari itu kiamat akan datang tersebut. Fa wasi'a, ditiupnya sangkakala tersebut, satu trompet, satu tiupan. Fa fasi'a man fis samawati wal ard wa man fil ard. Terkejutlah semuanya, penduduk langit dan bumi. Tiupan pertama itu penduduk langit dan bumi terkejut. Saking terkejutnya, semuanya makhluk di bumi tersebut hilang kesadarannya. Perempuan yang masih hamil lupa dengan kehamilannya. Perempuan yang masih menyusui lupa dengan anak-anaknya yang disusui.
Anak lupa dengan bapaknya, bapak lupa dengan anaknya. Anak-anak sudah tumbuh beruban. Semuanya seperti kal-ihnil manfus. Seperti aneh-aneh yang berterbangan. Tapi sebenarnya mereka itu tidak mabuk seperti orang-orang mabuk. Tapi mereka itu sudah mabuk. Ya, sebenarnya itu semuanya azab Allah Subhanahu wa taala. Karena sangkakala itu di hidup pertama, semuanya orang langit dan penduduk bumi tersebut terkejut semuanya makhluk yang ada di bumi dan langit. Ya. Wa man fil ardi illa man Allah, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah taala. Wa qulu atau hudakhirina, dan mereka tersebut mereka menghadapnya dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk. Tidak sangat tunduk. Tidak ada yang berbicara sama sekali. Ya. Orang semuanya itu tunduk, tidak ada yang berbicara sama sekali. Saking takutnya. Saking dahsyatnya hari kiamat tersebut. Maka dari itulah mumpung belum saatnya, mumpung masih lah. Sekarang kita masih lah. Ya. Cepat-cepatlah bertobat basari ulama firotim mirabbikum. Cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah taala sebelum datangnya hari itu. Pada hari itu ya enggak, sedekah, zakat, sholat itu sudah tidak berguna lagi. Bacaan Al-Quran tidak guna lagi. Amal baik tidak guna lagi. Sudah hari penentuan. Sudah hari penentuan itu. Tiupan pertama itu terkejut semuanya penduduk langit dan bumi. Ya. Semuanya penduduk langit dan bumi memohon pertolongan karena tercekamnya ketakutannya. Sangat begitu. Coba bayangan. Tata surya semuanya itu hancur lebur. Langit-langit bertabrakan semuanya. Hancur luluh. Bumi apa? Bumi kecil sekali bumi. Tidak ada perlunya dengan planet Jupiter saja pun kalah bumi. Saturnus dan lain sebagainya. Apalagi dengan matahari. Ya, jaraknya sekian ribu mil. Kalah jauh besarnya. Bumi itu sebuah apa? Sebuah guli. Ibarat sanggan, taruhkan sanggan, bumi itu ditaruhkan di guli itu ditaruhkan di sanggan. Apalah besarnya sanggan dibandingkan dengan guli tersebut. Kelereng itu kecil. Masya Allah. Begitu kecilnya. Jadi kalau ada orang yang mau menyombongkan diri, dia tidak menyadari. Dia tidak menyadari. Siapa yang menciptakan? Sebenarnya, yauma tarawna atat halu kullu murdiatin amma ardoat wa tadau kullu datin hamlin hamlaha wa taran nasa sekaro. Wa ma hum bisekaro walakin adzaballahu syadid. Pada hari itu kamu semuanya akan melihat tadhalu kullu murdiatin, semuanya lupa orang-orang yang menyusui, amma ardoat, bayi yang disusuinya dilupakannya. Wa tadau kullu datin hamlin hamlaha, dan orang-orang yang bunting itu lupa dengan apa yang dilahirkan, apa yang dibuntingnya tersebut, yang dilahirkan atau yang dikandungnya tersebut, lupa dengan kandungannya. Wa taranasa sukara, dan kamu akan melihat manusia-manusia itu seperti apa? Seperti orang mabuk, sebenarnya tidak mabuk. Wa ma hum bisekara, dan mereka itu tidak mabuk. Walakin adzaballahu syadid. Tetapinya itulah siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Pada hari itu tobat sudah tidak diterima. Cepat-cepatlah bertobat. Yang berbuat kemaksiatan, kezaliman sama rakyat, cepatlah tobatlah. Kezaliman sama rakyat 5-6 tahun sudah selesai. Kamu disiksa di akhirat nanti puluhan ribu tahun. Tidak tahu masanya. Ya. Sadar-sadarlah hai orang-orang yang berdolim, yang dolim, sadarlah. Ini hari-hari akhir tersebut sudah akhir, sudah agak mentok dah. Udah tanda-tandanya sudah banyak. Ya, surat Al-Hajj itu. Karena begitu terkejutnya anak-anak menjadi berubah, anak-anak itu karena terkejutnya. Begitu dahsyatnya, mengejutkan. Kalau kita dikejutkan sama orang belum tentu paling istighfar. Tapi yang
sesuatu yang mengejutkan, timbul refleksinya, kondisi badan kita itu berubah, perubahan total. Misalnya orang tadi itu tidak berubah sehingga bisa berubah, itu luar biasa reaksinya. Coba bayangkan, begitu dikejutkan nufiya fawazi amang fis samawati wal ardh, ya, begitu disangka kala ditrompet satu kali, ditiup satu kali oleh malaikat Israfil tersebut, orang terkejut sehingga kejutan tersebut mengakibatkan orang yang masih kecil saja, yang belum pada saatnya berupan, tumbuh uban seketika. Kita bisa bayangkan begitu dahsyatnya lah hari kiamat itu. Ya, begitu dahsyatnya. Jadi kita itu tidak bisa, mumpung masih diberi kesempatan, kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup tiupan yang kedua. Setelah itu mereka itu diam semuanya. Ya, terkejut semuanya, diam, takut karena Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan sama Allah taala, takut sekali. Sangat mencekam tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan malaikat Israfil tiup kedua kali. Begitu ditiup tersebut, misalnya pokoknya tidak tahulah trompetannya itu. Ya. Ditiup semuanya, makhluk yang berada di langit dan di bumi seketika itu semuanya mati. Tiupan yang kedua itu mati semuanya. Berserakan semuanya. Yang ada di langit dan di bumi itu mati. Ya. Masya Allah. Yang ada di langit dan di bumi itu mati. Dalilnya mana? Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Wa nufikha dan ditiup fis suri, yaitu dalam surnya trompet tersebut. Fasa'iqa man fis samawati wal ardi. Maka mati semuanya lah. Mati semuanya orang yang ada di langit dan bumi. Malaikat juga mati. Illa man sya'allah. Kecuali hamba-hamba Allah Ta'ala yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ya, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tidak mati. Ada yang tidak mati. Hamba-hamba Allah Ta'ala, ya tentunya para malaikat yang tertentu. Malaikat yang tidak mati, yang tidak meninggal dunia tersebut dikarenakan izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun malaikat Israfil itu meniup sangkakala, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikatul maut atau malaikat Israel. Ya, dan malaikat-malaikat pemikul arsy dan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa semua mereka semuanya. Malaikat Israel, malaikat Israfil, malaikat apa Mikail, malaikat Jibril, malaikat yang membawa arsy, membawa kursinya Allah taala, suruh dijabut oleh malaikat maut, malaikat Israel, malaikat Israel tersebut. Ya, dicabut mereka. Maka dicabutlah nyawa mereka tersebut oleh malaikat Israel. Dicabut. Yang mencabut sangkakala itu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Ya kan? Dicabut semuanya. Jibril cabut nyawanya, Israel cabut nyawanya, malaikat arsy cabut nyawanya, kursi cabut nyawanya oleh malaikat Israel. Wah, hebat benar malaikat Israel. Ya. Makhluk yang ada di dunia, yang di langit tersebut, yang paling lama, paling terakhir meninggal tersebut malaikat Israel. Ya. Nyawa mereka disebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kepada malaikat Israel. Ya, tinggallah malaikat Israel sendiri di muka bumi ini, di seluruh jagat raya ini malaikat Israel sendirian. Ya Tuhanku, pamit bilang sama Allah taala, ya Rabb, tidak ada makhluk lain. Sudah aku cabut semuanya ya Rob. Nah, terus apa? Tinggallah aku seorang diri ya Rob.
seorang hamba yang lemah, yaitu malaikat pencabut nyawa. Aku seorang diri yang Rob. Aku seorang yang hamba yang lemah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wahai malaikat maut, bukankah kamu juga mendengar firman-Ku? Kullu nafsin dha'iqatul maut." Nah, inilah firman ini tersebut. Kamu mendengarkan firman-Ku? Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Surat Anbiya ayat 35. Gimana? Akhirnya malaikat maut tersebut, malaikat Israel tersebut mencari posisi yang tidak ada makhluk sama sekali di dunia dan di akhirat tersebut. Jadi malaikat maut tersebut mengambil posisinya antara surga dan neraka. Tidak ada sama sekali. Ya, mengambil posisi tersebut, lalu malaikat maut tersebut pergi ke sebuah tempat di antara surga dan neraka. Dan mencabutlah nyawanya, dicabut nyawanya sendiri. Begitu dicabut nyawanya sendiri, dia berteriak keras. Yang seandainya makhluk masih hidup, tentu mereka mati seketika karena keteriakannya. Kalau mendengar makhluk yang masih hidup, mendengar teriakannya malaikat Israel tersebut, Israel itu mencabut nyawanya itu mati seketika. Itu sangat dahsyatnya. Lebih daripada guntur. Sangat dahsyatnya, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, sangat dahsyatnya penderitaan. Terus malaikat teriak itu, dia berkata pada dirinya, dia berkata pada dirinya sendiri, toh seandainya aku mengetahui penderitaan dan kepedihan yang ada dalam kematian, tentu aku tidak akan mencabut roh orang mukmin, melainkan aku melaksanakannya dengan pelan-pelan. Begitulah merasakan malaikatul maut, merasakan mencabut nyawanya sendiri itu luar biasa sakitnya. Dia berkata, seandainya saya paham benar betapa sakit pedihnya roh dicabut dari jasadnya seorang mukmin, aku pasti akan mencabutnya dengan cara pelan-pelan. Berarti malaikat Israel itu belum tahu kalau sakitnya maut tersebut, sakitnya roh dicabut dengan jasadnya tersebut. Masya Allah. Begitulah sangat pedih. Berbagai macam nyawa dicabut. Rasanya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala mengalami tidak sama. Mengalami tidak sama. Jadi inilah baru terasa malaikat Israel tersebut merasakan pedihnya dicabut nyawanya. Masya Allah. Cabut nyawanya sendiri. Begitu dahsyatnya. Ya. Makanya lah itu. Sehingga timbul sebenarnya timbul rasa penyesalan juga sih. Dimana sebenarnya rasa penyesalan, tapi karena sudah terlanjur, beliau juga pun tidak mengerti rasa sakitnya orang yang dicabut nyawanya tersebut. Jadi makanya kenapa sih orang tersebut membunuh seseorang itu tidak diperbolehkan? Karena ini ar-roh min amrillah. Roh itu masalah perintah perkara itu perkara Allah Subhanahu wa taala. Roh itu masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada serep roh. Tidak ada seperempatnya roh. Kalau ada serepnya, saya tuh berani itu terjun sampai ke atas tuh. Kalau ada serepnya. Roh itu masalah Allah Subhanahu wa taala, makanya seorang hamba tersebut tidak boleh mencabut. Ya, sewenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa besar. Hal semacam itu disebutkan dosa besar. Ya. Setelah itu gimana? Setelah itu malaikat Israel pun meninggal dunia, mati. Dan tidak tersisa seorang pun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bumi menjadi kosong selama 40 tahun. Bumi ini akan menjadi kosong selama 40 tahun, tidak ada makhluk. Ya. Bumi menjadi kosong selama 40 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai dunia yang hamba, yang hina, di manakah para raja-raja dulu? Yang di manakah putra-putra raja? Di manakah penguasa-penguasa yang sewenang-wenang
Dan di manakah orang-orang yang telah makan rezekiku, namun mereka menyembah selain aku? Tanya, di manakah raja-raja yang membangga-banggakan diri itu? Di mana sama orang-orang yang penguasa-penguasa menyombongkan diri tersebut? Di manakah? Tidak ada, senyap. Tidak ada orang, tidak ada makhluk, senyap semuanya. Bumi gelap gulita. Gelap gulita selama 40 hari. Selama 40 mana? Dimanil mungkin selama 40 tahunnya. Masya Allah. Selama 40 tahun bumi tersebut. Ya. Selama 40 tahun itu kosong. Masya Allah. Selama 40 tahun. Dan 40 tahun akhirat itu tidak tahulah. Ya. Bumi dikosongkan. Allah Ta'ala berfirman. Di mana itu? Allah Ta'ala berfirman. Limanil mulkil yaum. Di mana itu penguasa-penguasa pada hari itu? Senyap. Tidak ada sama. Ya. Allah Ta'ala berfirman. Kepunyaan siapa kekerajaan pada hari ini? Kepunyaan siapa pada kerajaan yang sebenarnya pada hari ini? Tidak ada yang nyaut. Semuanya mati. Ya. Tidak ada yang nyaut. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Maka dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahil wahidil qahhar. Ini semuanya kepunyaanku. Allah Sang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan segalanya. Lillahil wahidil qahhar, akulah. Nah, sang penguasa tunggal. Itu mana itu Raja Namrud yang menyombongkan diri. Mana itu Fir'aun yang mengaku-ngaku Tuhan. Mana itu orang-orang yang zalim. Mana itu penguasa-penguasa yang culas. Tanya semuanya. Ternyata tidak ada yang jawab. Aku inilah yang mempunyai semuanya. Lillahil wahidil qahhar. Akulah sang yang mengalahkan semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melepaskan Ar-Rih. Ar-Rih itu sebuah Ar-Rih itu sebuah sebuah angin. Angin yang dulunya pernah diperintahkan untuk meniup dari kelompok tentara-tentara Habasyi yang mau menghancurkan Ka'bah. Allah Ta'ala itu menyuruh Ar-Rih. Ar-Rih itu Al-Arih Al-Aqim. Ar-Rih wa Al-Aqim, yaitu sebuah sebuah makhluk, yaitu angin yang sangat dingin, sangat mencekam, sangat menakutkan. Sejenisnya ini angin yang pernah dilepaskan pada kaum Ad juga. Pada kaum Ad juga. Jadi kaum Ad itu pernah itu masuk ke hidung, masuk apa semuanya hancur, semuanya luluh berantakan. Ini angin ini angin Ar-Rih Al-Aqim ya. Aklim tersebut kalau masuk ke gunung-gunung itu hancur luruh berantakan. Kalau masuk ke hidung rongga manusia tersebut, manusia hancur berantakan, tidak tersisa tulang-tulangnya. Jadi abu. Jadi dinamakan nih Ar-Rih Al-Aqim, aklim tersebut. Ya. Terus kira-kira dari lubang jarum dari lubang jarum itu keluar dari kira-kira yang keluar dari lubang jarum, maka semuanya gunung-gunung dan perbukitan semuanya roboh dan rata dengan tanah. Ini menyembah kemana-mana. Semuanya bukit, gunung roboh semuanya, hancur luruh berantakan, rata dengan tanah. Sehingga bunyi ini menjadi hamparan yang rata. Allah Ta'ala mengutus itu Ar-Rih Al-Aqim, aklim tersebut. Ya, angin yang sangat sejuk, yang sangat dingin, yang sangat bahaya sekali. Begitu disuruh, ini rata di bumi, gunung semuanya, tanah itu rata semuanya. Rata. Begitu rata gimana? La tara fiha iwajan wala amtan. Ya, yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah wa khasyatil aswatu lirahmani fala tasma'u ila hamsan.
Surat At-Toha ayat 107 tersebut sampai 108. Tidak ada sedikit pun kamu melihat pada tempat yang rendah dan yang tinggi. Itu rata. Tidak ada yang rendah, tidak ada juga yang tinggi tersebut. Semuanya rata. Menjadi hamparan bumi tersebut. Jadi menjadi hamparan. Pada hari itu manusia mengikuti menuju kepada suara menyeru dengan tidak berbelok-belok, terus lurus, duduk tawaduk. Keadaan telanjang lagi, duduk. Mengikuti suara itu, mengikuti arahan tersebut, mengikuti arahan. Kau kesini semuanya. Dan merendahkan semuanya suara kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sang Maha Pemurah. Maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Bisikan mereka saja. Kamu tidak mendengar apa-apa. Semua patuh duduk semuanya. Sampai tempat kumpul kita nanti di Baitul Maqdis. Jazirah sama. Di Baitul Maqdis itu tempat perkumpulannya manusia. Pada saatnya kita itu. Ya. Makanya Baitul Maqdis itu selamatkanlah. Nanti orang-orang Yahudi pun itu musnah di sana semuanya. Allah Ta'ala akan menggiring. Bumi, asap semuanya. Api, asap akan keluar semuanya. Akan menggiring manusia semuanya. Ya, akan menggiring semuanya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Setelah 40 tahun kemudian, Allah Ta'ala itu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Seperti apa? Hujannya itu seperti air maninya seorang laki-laki. Selama 40 hari hujan lebat tanpa henti. Hujannya itu kental seperti air maninya laki-laki. Masya Allah. Ya. Seorang laki-laki. Sehingga apa? Air berada di atas segala sesuatu. Tinggi air itu di atas rata-rata. Setinggi. Dan 12 hasta tingginya. Lalu tumbuhlah semuanya makhluk sebab air mani itu tadi. Ya. Seperti sayur-sayuran, seperti kol, kecamba yang tumbuh. Hingga jasad mereka menjadi sempurna sebagaimana semula. Jasadnya sempurna, tapi masih kosong. Masih kosong tersebut. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan malaikat-malaikat pemikul aras. Lalu Allah Ta'ala menghidupkan malaikat-malaikat yang tadi itu yang mati terakhir tersebut. Yang pertama yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu malaikat yang memikul aras. Israel, ya enggak. Pertama yang memegang aras, Israfil, Mikael, Israel, Jibril. Mereka pun hidup dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan pada malaikat Ridwan untuk menyerahkan buruk kepada mereka, menyerahkan mahkota bagian kemuliaan tersebut. Kasih selendang kebesaran, ya, kain keagungan dan bendera. Dikasih bendera semuanya. Ntar setelah orang-orang yang dikasih bendera itulah yang bisa memberikan syafaat. Mereka berhenti di antara langit dan bumi. Jadi malaikat-malaikat itu berhenti di antara langit dan bumi berjajar. Nah, terus malaikat Jibril itu berkata, wahai bumi, di manakah kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat Jibril berkata, wahai bumi, karena malaikat Jibril tidak tahu. Sebab apa? Bumi sudah menjadi hamparan yang rata. Hamparan yang rata, tidak ada benjolan-benjolan, rata semuanya. Ya. Jadi malaikat Jibril bilang, wahai bumi, di manakah kubur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bumi menjawab, demi Tuhan, demi Allah yang mengutusmu dengan hak. Allah telah melepaskan arih al-aqlim tersebut dan menjadikan aku hancur sehingga aku tidak mengetahui lagi kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bumi berkata seperti ini. Allah Ta'ala mencurung angin al-aqlim tersebut sehingga luluh berantakan rata. Jadi saya tidak tahu di mana kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak tahu, ya. Terus lalu diangkatlah sebuah tiang cahaya dari kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti tidak
akhirat pada zamannya, pada akhirat tersebut nanti keluar pancang. Istilah kita itu pancangnya itu. Pancang bendera tersebut. Ya. Pancang. Pancang yang menembus sampai ke langit. Pancangnya itu panjang sampai menembus ke langit cahaya. Nah, ini kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesariannya Nabi Muhammad sallallahu. Maka malaikat Jibril menjadi tahu bahwa itu adalah kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat tersebut berangkat menuju ke sana dan berhenti di sana. Jibril alaihissalam tersebut menangis. Lalu para malaikat yang lain berkata, "Mengapa engkau menangis?" Masya Allah. Jibril menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis? Muhammad akan bangkit dan menanyakan tentang umatnya." Masya Allah, Nabi Muhammad SAW sudah diprediksi oleh malaikat Jibril. Kalau beliau bangkit, dihidupkan kembali, pasti beliau akan menanyakan umatnya. Dari meninggalnya hingga sebelum meninggalnya, sampai meninggalnya hingga sampai dibangkitkan, Nabi Muhammad SAW itu sangat sayang kepada umatnya, sehingga disebut-sebut terus sebut. Sampai beliau mau meninggalkan umati, disebut-sebut tersebut. Masya Allah, subhanallah. Ya, jadi begitu malaikat Jibril Muhammad SAW itu, pasti dia itu menangislah. Nangisnya gimana? Kalau beliau menanya semacam itu gimana cara itu aku mau menjawabnya ya. Istilahnya malaikat Jibril itu akan balik dan menanyakan tentang umatnya. Tetapi aku sendiri tidak mengerti di manakah umatnya. Malaikat Jibril tidak tahu mana umatnya, sudah berserakan, bercampur baur semuanya. Ya. Terus kubur Nabi Muhammad SAW itu bergerak-gerak dan merekah. Lalu Nabi Muhammad SAW bangkit, bangun, mengibaskan debu dari kepalanya. Nah, bangkit dari kubur ini. Ya. Beliau melihat ke kanan dan ke kiri. Lihat, tengok sana, tengok sini. Kok kosong, tidak ada orang. Ya. Dan beliau tidak melihat sebuah bangunan pun. Beliau melihat Jibril, Mikail, Israfil. Lalu beliau bersabda, Jibril, hari apa ini kah? Hari apa ini Jibril? Ya. Hari apa ini Jibril? Masya Allah. Ditanya, hari apa ini Jibril? Hari apakah ini? Jibril menjawab, ini adalah hari keluhan dan penyesalan. Ini adalah hari kiamat dan hari pemberian syafaatmu ya Rasulullah. Teruskan nanti ya. Waktunya soalnya. Walaupun ini agak penasaran kita itu. Waktunya sebanyak ya. Jadi sampai di hari pertanyaannya malaikat Jibril tersebut ya tentang masalah hari keluhan dan hari syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak ya bertakarub, berzikir, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah. Mumpung hari-hari tersebut belum terjadi, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan hal semacam itu, maka banyak-banyaklah bersegeralah kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatlah ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca selawat. Allahumma amin ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina al-masyana li ikhwanina wa li mu'allina jamil muslimina asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa qina anin nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bi taqwal istiqamah wa aitan min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar
وشديد المحن الفتن والأمر ثم لا يدع فوق غيرك اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والقلق والفحش والمنكر وشديد المحن الفتن والأمر ثم لا يكشفك غيرك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا توبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت يا الله ونجاة من النار والعافية عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.